Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Saudara, Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kunaiki Koiso. Lalu dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan di kemudian hari sesuai dengan cara kerja PPKI. Saya sangat setuju, karena PPKI adalah badan yang menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal paling tepat, pada tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, kalau itu permintaan Anda. Hal ini harus dibahas secara lebih lanjut di PPKI. Baik, kalau seperti itu, kami izin undur diri. Baik, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita kekalahan tersebut dirahasiakan oleh Jepang dan semua stasiun radio disegel. Tetapi beberapa tokoh golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ada ingin campur tangan dengan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak untuk memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat, dan ini akan disiarkan melalui radio. Tetapi masalahnya, apakah Bung Karno setuju? Beliau akan merupakan ketua dari PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, wis. Betul, kawan. Kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Silakan masuk. Apa maksud saudara-saudara datang ke sini? Begini, Bung. Kami mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah, Bung. Jadi kami meminta Anda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tapi kan saudara-saudara semua tahu bahwa ada badan yang berhak untuk melakukan hal itu. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lah yang tahu apa saja yang harus disiapkan. Maaf, Bung. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika proklamasi kemerdekaan disiapkan oleh PPKI. Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamirkan kemerdekaan Indonesia adalah hak
dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon undur diri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 malam, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khoirul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Mari sekarang kita kobarkan revolusi. Selamat malam, Bung. Ada maksud apa lagi kalian datang ke sini? Sekarang Bung, sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran pada esok hari. Ini batang leherku. Sorot saya ke pojok itu dan potong leher saya malam ini juga. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, sudah. Bukan. Jepang adalah masa yang gelap. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negara kita. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah berbicara dengan Jepang secara baik-baik. Saya takut ini hanya tipu muslihat. Jika kita nanti salah bergerak, maka akan banyak pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini, apakah cukup untuk melawan pasukan Jepang dengan persenjataan dan kekuatan totalnya itu? Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Coba bayangkan, bagaimana kita berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Jepang ataupun sekutu tidak akan membantu kita. Sekarang, saya minta waktu untuk merundingkan hal ini. Karena saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Usul dari golongan muda tetap tidak bisa dilaksanakan karena kurang perhitungan dan banyak memakan korban jiwa. Baiklah, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon undur diri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperti, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Khoirul Saleh dan Sodang Kosinggih yang merupakan tentara peta. Soekarno-Hatta, kalian akan saya bawa. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung, kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dilakukan oleh kita sendiri. Tetapi kita harus melihat situasi agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan. Kami akan merumuskan proklamasi setelah kita sampai di Jakarta.
Revolusi berada di tangan kami sekarang. Dan kami memerintahkan Anda, Bung. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting dalam revolusi dan peperangan adalah menunggu saat yang tepat. Saya sudah merencanakan hal ini di Saigon, dan kami akan menjalankannya pada tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Kenapa tidak hari ini? Atau mungkin tanggal 16? Saya tidak dapat menjelaskan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 memberikan pengharapan kepadaku? Tanggal 17 menurutku adalah tanggal yang suci. Kalau buku mengatakan bahwa tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Tanggal 17 juga hari di mana Al-Quran diturunkan. Dan pada saat ini, kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah saat-saat yang paling suci bagi kita umat Islam. Begitu juga dengan rakaat sembahyang umat Muslim. Kita sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Maka kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Silakan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Baiklah, terima kasih. Ruangan mana saja yang bisa kami pakai? Anda bisa pakai ruang makan dan senam di depan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan rumah Maeda. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Pada hadirin yang hadir di rapat kali ini, saya minta untuk menandatangani teks ini secara bersama-sama. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani saja oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin sekalian? Setuju! Tolong ketikan Sayuti. baik. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta mendatangani naskah tersebut. Disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pengasaan Timur, nomor 56, pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita. Ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya
Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanahnya mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanahku Saka, Saka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tubuhlah tanahnya, tubuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.